hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulis, galangan, terutama pastikan baterai laptop atau HP-nya penuh ya. Oke Kak. Nah, sebelum itu kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai dengan doa. Doa dimulai. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas berkat-Mu dari tadi pagi hingga kami akan memulai kebaktian kami ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan, kepintaran dalam bersekolah, dan juga kesehatan untuk kedua orang tuanya ya Bapa. Bapa, hanya inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, untuk kita memulai lagu kita yang pertama dengan lagu Jalan Serta Yesus. Bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan duka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi. Jalan serta Yesus sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tetap semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia
dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyikan sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Sebelum kita membaca titah kita, Abang mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya selalu sehat dan selalu bersukacita. Nah, kita akan masuk ke pembacaan titah. Minggu lalu masih ingat gak titah keberapa adik-adik? 5. Ya benar, titah kelima ya. Nah sekarang kita akan membaca titah keenam. Titah keenam, jangan membunuh. Diingat ya adik-adik ya, shalom. Shalom. Nah, kita akan kembali bernyanyi lagi dengan judul lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulangi sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam tahta kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat, cinta kasih, karunia yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih atas kesempatannya Tuhan, kami bisa merasakan kebahagiaan, kami bisa menghirup napas kehidupan sekali lagi karena berkat-Mu saja. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hati dan juga pikiran kami, agar kami bisa fokus, bisa benar-benar tertuju hati kami Tuhan untuk
bisa mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Ya, jadi tetap kita menjaga protokol kesehatan kita. Kalau kita mau jajan, kalau kita mau keluar, kita tetap harus ingat menggunakan masker, rajin mencuci tangan. Nah, jadi pada hari ini, pada minggu ini, kakak akan membawakan cerita dari Alkitab kita, dari Perjanjian Baru. Kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak ulangi ya. Matius 26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Nah, jadi kita baca sama-sama ya. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Judul besarnya itu ialah Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah suruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang berkata, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus mati. Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, adik-adik semua, dimanapun adik-adik sekarang berada, jadi pada minggu ini tema kita itu adalah tentang bersikap dan berkata benar. Kakak ulangi sekali lagi ya, bersikap dan berkata benar. Nah, jadi tadi kita sudah membaca nas kita yang diambil dari tadi Matius 26 ayat 58 sampai dengan yang ke-68. Nah, jadi adik-adik sekalian, nats ini, ayat kita yang sekarang ini itu menceritakan bagaimana setelah Yesus ditangkap, kemudian ia mau dihakimi oleh imam besar.
Nah jadi pada waktu itu setelah malam hari Yesus ditangkap secara paksa, kemudian ia mau dibawa ke hakim besar. Pada masa itu hakimnya adalah namanya tadi di ayat yang ke-58 adalah Kayafas. Siapa itu Kayafas? Kayafas adalah imam besar. Dia adalah seperti ketuanya di dalam pengadilan itu, namanya Kayafas. Nah jadi tetapi Kayafas ini tidak menyukai Yesus. Dia malah mau membuat Yesus supaya dihukum, supaya dia mendapatkan hukuman. Padahal tidak ada kesalahan Yesus, karena dia takut untuk disaingi. Lebih banyak nanti yang suka sama Yesus dibandingkan sama aku, jadi aku tidak menyukai orang ini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat tadi kan di ayatnya yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-61, dibilang di situ kalau Tuhan Yesus dituduh banyak saksi-saksi dusta. Apa itu dusta? Dusta itu adalah ketika adik-adik berkata bohong, berkata tidak benar. Misalnya, coba dulu Andre belikan dulu mama cabai rawit 2.000, kemudian tomat 5.000 dan bawang 3.000. Ibu kasih uangnya. Kemudian setelah kamu pergi ke pasar membelinya, kemudian kembali. Kemudian kamu berbohong gitu. Mama bertanya, Andre, tadi kamu pergi ke pasar, berapa belanjaannya semua? Iya mak, kayak mana ya mak, naik pula harga cabai tadi, naik pula harga tomat tadi mak, nggak dapat 2.000, nggak dapat 5.000 mak, jadi aku beli 5.000, 5.000, jadi uang mama baliknya tinggal 5.000 lagi. Padahal berbohong, padahal seharusnya kembaliannya itu 10.000 karena belanjanya 10.000. Siapa bilang naik sembako? Tidak, kamu berbohong, sudah banyak kamu berbohong di situ. Tapi mama tahu ini kalau ke Andre berbohong. Oh ya udahlah nak, nggak apa-apa. Jadi menurut adik-adik, apakah yang dibuat sama Andre itu betul? Pasti tidak kan? Pasti itu merupakan salah satu contoh ataupun ajaran daripada si Kayafas ini. Kayak yang dibilangnya di ayat yang ke-61. Ada 2 orang berkata kepada Yesus, iya Yesus ini tadi dia mampu membangun bait Allah, menghancurkan bait Allah, kemudian dia bisa membangunnya 3 hari. Orang-orang jadi berpikir, apa dia ini penyihir? Apa dia ini apa dia melakukan sihir? Sehingga mengundang orang-orang yang di situ, orang-orang banyak, namanya pengadilan kan, pengadilan pasti banyak orang yang datang. Apa ini bukan orang yang benar sehingga orang-orang menjadi menghujatnya. Padahal bukan sesuatu yang benar, tidak ada bukti, tapi gara-gara dipanas-panasi, gara-gara diberikan kesaksian yang bohong, sehingga Yesus mendapatkan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Kemudian adik-adik, di ayat yang 63, setelah dia dituduh, apa yang dilakukan Yesus? Dia diam, tetapi Yesus tetap diam. Dia dituduh, kamu ini memang kau seperti penyihir, bisa menghancurkan, kemudian membangunnya lagi dalam 3 hari. Di ayat yang ke-61. Tapi dia diam, dia dituduh, dia diam. Tuhan Yesus hanya diam saja. Kenapa dia diam? Karena Tuhan Yesus itu kan Tuhan kita. Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Dia sudah tahu bagaimana awal hidupnya, bagaimana akhir hidupnya, sehingga ia rela melakukan hal yang demikian. Dia tahu bahwa semua itu dilakukannya untuk menggenapi janjinya, yaitu untuk menebus kita manusia. Karena ulah kita, karena salah kita, bukan karena kebenaran dari Yesus itu sendiri. Kemudian adik-adik, di sini kan tadi si Kayafas udah menuduh Yesus, udah berkata bohong sama Yesus. Ternyata karena unsur benci sama Yesus. Apakah itu perbuatan yang benar?
Ternyata si Kayapas ini benci banget sama Yesus, benci sekali sama si Yesus, nggak suka dia sama si Yesus. Makanya adik-adik, janganlah kita coba untuk membenci. Karena membenci itu membawakan kita kepada hal-hal yang kurang terpuji dan kurang baik. Itu bukan sesuatu hal karakter dari anak Tuhan. Kita anak Tuhan tidak boleh membenci, tapi harus saling mengasihi, saling menyayangi sama teman-teman kita. Kalau ada teman kita yang kesusahan, misalnya ajarin aku dong ngerjakan PR ini, atau gimana sih tadi pembelajarannya, koneksi internetku tadi terputus, coba dong kamu kirim catatan kamu. Ya apa salahnya dong kita kirim, kita jelaskan sama teman-teman kita. Hal-hal yang kecil dulu yang bisa kita lakukan seperti itu. Tidak usahlah kita dulu membuat sesuatu yang besar seperti kubelilah baju mamaku, tapi toh juga aku curi uang mamaku. Itu salah. Mulai dari kebaikan-kebaikan yang kecil dulu, kejujuran-kejujuran yang kecil dulu, kita sayangi adik kita, jangan kita pukul. Jangan karena adik kita nggak mau nyuci piring terus kita cubit, jangan karena kakak kita selalu main handphone terus kita biarkan rumah nggak disapu. Itu salah ya adik-adik, nggak boleh gitu. Namanya juga kakak kita, namanya juga adik kita. Ya kita sayangilah, mana boleh kayak kau lah, aku. Oh tidak seperti itu adik-adik. Nah jadi kakak juga mau bercerita nih tentang kalau adik-adik itu pasti udah kebanyakan tahu tentang si Pinocchio gitu. Nah jadi kalau misalnya adik-adik lupa, karena kan ini film lama nih, kakak ceritakan lagi nih karena berhubungan sama renungan kita pada hari ini. Jadi pada suatu negeri dongeng itu adalah seorang pengrajin kayu. Nah jadi dia ini adalah seorang kakek-kakek yang hidup sebatang kara. Dia istrinya sudah lama meninggal, dia tidak mempunyai anak. Dia sendiri tinggal di rumahnya. Tapi dia seorang pengrajin kayu, dia suka membuat kursi, meja, lemari, seperti itu. Nah jadi pada suatu hari ia menemukan sebuah batang kayu yang ia lihat itu kayak bagus lah ini kayaknya. Kayaknya cocok lah kayaknya kalau ku buat ini sebuah miniatur boneka, tapi bonekanya itu mirip manusia gitu. Jadi dibuat sama bapak inilah kan, kita buat aja lah nama bapaknya ini, nama kakeknya ini, siapa ya? Si Tono kita buat. Oke, jadi dibuatnya lah Pinocchio ini kan, diukirnya sedemikian rupa dengan niat memang benar-benar pengen membuat kerajinan itu dia kan, diukirnya lah. Akhirnya malamnya dia istirahat, sudah selesailah kerajinannya ini tadi kan, tiurlah dia. Tahu ada sebuah keajaiban. Jadi istilahnya adalah ibu peri gitu. Dihidupkannya lah Pinocchio tadi sehingga Pinocchio ini bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa seperti manusia, seperti anak-anak umur 5 tahun. Nah, jadi bangunlah kakek Tono ini kan, bangun dia, dilihatnya kok miniatur boneka aku sudah berpindah tempat, tadi perasaan ku taruh di sini kok udah nggak ada lagi. Ternyata dia terkejut. Ternyata boneka yang dibuatnya itu sudah ada di samping tempat tidurnya. Ternyata bisa bergerak. Pertamanya kakek Tono ini terkejut dia kan. Kok bisa? Apa keajaiban gitu kan. Ternyata ini dari ibu peri mau aku nemani kakek gitu kan. Tapi kata ibu peri, aku ada keistimewaan tapi aku nggak tahu keistimewaan itu kek katanya. Oh kalau kayak gitu mulai sekarang jangan panggil kakek, panggil ayah saja ya gitu. Oke kamu sekarang jadi anakku. Nah jadi setelah berapa lama, setelah 1 tahun berlangsung mereka menjadi akrab. Kakek tadi itu memberi nama Pinocchio tadi. Jadi setelah berangsur lama, setelah 1 tahun kemudian, akhirnya kakek ini ayahnya menyuruh Pinocchio untuk bersekolah. Tapi disuruhnya sekolah kan, Pinocchio kamu pergi ke sekolah ya, ini ayah kasih uang 50 perak emas, 50 perak keping
untuk jajan kamu, untuk kalau kamu misalnya lapar kamu bisa beli jajan dengan ini. Gitu kan. Terus oke ayah, aku pamit dulu ya. Sampai bertemu nanti sore gitu. Pergilah dia ke sekolah. Ternyata kan si Pinocchio ini kan dia karena masih baru hidup, baru diciptakan gitu kan, masih polos. Setelah itu pada saat dia mau jalan ke sekolahnya, ada kucing dan belalang yang menipu dia. Ini jahat ini belalang sama kucing ini mau menipu si Pinocchio ini. Pinocchio, sinilah katanya. Hah? Ada apa? Ada apa kucing? Ada apa belalang? Katanya gitu kan. Kamu punya uang? Katanya gitu. Punya. Kenapa? Katanya. Kamu, kalau uang kamu tanam nih di sini, sinilah. Kalau kamu tanam di sini, nanti koin kamu itu bisa tumbuh loh, bisa jadi pohon. Nanti pohonnya itu berbuah, jadi buah emas. Nanti emasnya itu bisa kamu kasih ke ayah kamu, terus ayah kamu jadi senang, terus ayah kamu jadi bangga sama kamu. Nanti kamu dibelikan mainan banyak, kamu bisa beli baju-baju baru. Yang betul kau, betul lah kau Cing, katanya gitu kan. Iya, tapi ini keajaiban juga kayak kamu kan keajaiban. Ini juga keajaiban nih. Jadi kalau kamu tanam koin, kamu bisa dalam satu malam itu bisa tumbuh pohon buah emas gitu. Kamu cobalah, percayalah sama aku katanya. Iya Pinocchio, kata si belalang. Kamu percayalah sama si kucing. Kucing gak pernah bohong. Dia selalu bener kok. Bahkan dia kan pinter, katanya gitu. Boleh juga, kata si Pinocchio kan. Oke lah, tapi kamu bantu ya aku ya, katanya gitu. Oke siap, katanya kan. Ditanamnya lah 50 keping perak ini kan. Tanamnya satu-satu tanamnya. Tidurlah dia. Kau sini aja Pinocchio, jangan pulang, tunggu aja nanti curi orang, katanya gitu kan. Oh ya udah, katanya gitu. Terus ditunggunya lah, tertidurlah dia di bawah pohon kan, di bawah pohon mangga dia tertidur. Ternyata si kucing sama belalang ini bermaksud untuk mengambilnya. Diambilnya kan malam-malam pas si Pinocchio ini tidur dia. Diambil si kucing sama si belalang ini. Keesokan harinya bangunlah si Pinocchio ini kan. Kok udah berserak yang ditanamnya itu. Ternyata datanglah si kucing sama si belalang ini. Dasar ya kamu Pinocchio. Kamu itu bodoh banget sih. Kamu itu mau aja ditipu. Kamu tahu nggak uang kamu tadi udah kami belikan makanan, udah kami belikan mainan. Tuh di rumah kami udah kami taruh, katanya gitu kan. Apa? Kamu tega sekali kayak gitu membohongi saya, katanya gitu kan. Gak peduli, pokoknya kamu itu udahlah anak bandel. Kamu tuh udah disuruh sama ayah kamu sekolah, tapi kamu malah nggak patuh sama ayah kamu. Ya inilah nasibnya anak bandel, katanya kayak gitu. Terus si kucing sama belalang ini mau mencelakai Pinocchio. Tengok nih, aku punya bara api, aku akan bakar kamu. Kan Pinocchio dari kayu nih. Ini aku akan bakar kamu supaya kamu nggak bilang sama ayah kamu, supaya kamu nggak ngadu sama ayah kamu, kata si kucing gitu kan. Aduh aku mohon maaf, aku nggak tahu, ya udah ambil aja uangku tapi jangan sakiti aku, kata Pinocchio kayak gitu kan. Untunglah datang serigala. Serigala ini temennya ayahnya. Hehe bubar. Akhirnya karena serigalanya udah lebih besar kan daripada si kucing sama belalang, akhirnya pergilah kucing sama belalang ini. Kamu ini, marahlah serigala ini sama si Pinocchio kan. Kamu ini Pinocchio, sudah dibilang ayah tadi. Kamu ke sekolah, jangan main-main ke tempat yang lain. Kamu ke sekolah, sampai itu balik lagi ke rumah ya. Ternyata kamu nggak ikuti, kamu nggak patuh sama ayah kamu. Ini seperti inilah, datang Pinocchio berbohonglah dia kan. Enggak, Paman Serigala, enggak. Aku tadi mau jalan kan, mau ke sekolah. Rupanya ada yang mencuri tasku si kucing sama itu. Jadi aku mencoba untuk merebutnya. Ops, Pinocchio berbohong. Maka karena si ibu peri bilang sama dia kalau dia punya keistimewaannya itu setiap kali dia berbohong, jadi hidungnya itu bisa panjang gitu. Kakak punya gambarnya nih.
Jadi hidungnya bisa panjang kayak gini. Setiap kali si Pinocchio berbohong. Aduh paman, kenapa hidungku kayak gini? Katanya gitu kan. Itulah kamu, makanya kamu itu jangan berbohong. Kamu itu harus patuh sama ayah kamu. Kamu itu harus patuh sama orang tua yang bilangkan kamu itu harus kamu lakukan. Jangan yang lain lagi kamu kerjakan, katanya gitu. Iya paman, aku janji, aku bakalan patuh, aku bakalan gak mau bohong lagi, aku bakalan mau ikuti apapun yang dibilang sama ayah aku janji aku gak bakalan mau berteman sama orang-orang, sama kucing dan belalang lagi, katanya gitu kan. Oke, gitu. Itulah dia tadi, akhirnya si Pinocchio pun dengan keadaan menyesal, dengan keadaan menangis, dia datang ke tempat ayahnya. Ya ampun, sampai di rumah kan, ya ampun Pinocchio, kamu kemana aja nak? Ayah mencari kamu tadi, 1 hari 1 malam ayah mencari kamu gak ada. Aduh katanya, ayah pikir kamu itu diculik sama tukang kayu atau sudah terjatuh ke dalam jurang atau entah kemana lah, ayah sangat panik sekali sama kamu, katanya gitu kan. Iya ayah, maafkan aku ya ayah, lihat ayah hidungku sekarang panjang, aku nggak tahu gimana caranya untuk mengembalikan hidungku lagi, kata si Pinocchio itu seperti itu. Jadi Pinocchio, hidung kamu itu panjang kalau kamu berbohong, kemudian akan kembali lagi di saat kamu berkata jujur. Jadi mulai sekarang, kata ayahnya gitu kan, jadi mulai sekarang kamu itu nggak boleh lagi berbohong. Kamu harus terus berkata jujur, kalau kamu terus berkata jujur, patuh sama ayah, kamu juga enggak mau melawan sama ayah, kamu rajin, kamu bisa berubah menjadi anak, berubah jadi manusia seutuhnya. Siap ya aku janji. Ini janjiku yang terakhir, ini janjiku yang benar-benar sungguh, katanya gitu kan. Oke, katanya kan. Setelah itu kan berhari, esoknya kemudian si Pinocchio itu udah berubah, mau dia sapu rumah, mau dia bereskan tempat tidur ayahnya, mau dia mencuci piring. Kalau tanya ayahnya, dari mana kau Pinocchio? Main tadi pak di rumahnya si Albert. Oh jujur. Ternyata ada keajaiban dari Ibu Peri. Dia berubah menjadi manusia seutuhnya. Dia nggak perlu takut lagi sama api. Dia nggak perlu lagi takut sama panas matahari supaya nggak berjamur kan. Namanya juga kayu. Jadi dia udah berubah jadi manusia seutuhnya. Nah jadi adik-adik, itulah tadi kisah Pinocchio itu. Jangan ada yang seperti Pinocchio dulu ya. Udah dapatnya kesialan, udah dapatnya musibah baru dia berubah. Kakak tidak mau seperti itu. Kita harus berani berkata jujur. Harus berani kalau iya tidak. Kebenaran itu harus dibilang. Walaupun kita tahu akibatnya itu, aduh kalau aku bilang yang sejujurnya nanti aku dicubit sama mama loh, nanti aku dipukul sama bapak loh, atau nanti handphoneku bakalan ditarik loh kalau aku bilang aku tadi mecahkan gelas kesayangan mama. Enggak, walaupun seberat apapun, sesulit apapun, sesakit apapun kebenaran itu, kita harus berani jujur, berkata jujur. Karena kita ini anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan. Kita tidak boleh seperti Kayapas dan orang-orang yang sudah mengadili Tuhan Yesus. Kenapa bisa itu terjadi? Karena mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus. Kita tadi sudah banyak mendengarkan, kita sudah tadi banyak menyanyikan lagu tentang puji-pujian sama Tuhan. Kita harus bisa menunjukkan tanda cinta kita sama Tuhan. Aku cinta Tuhan Yesus cinta aku, maka aku harus bisa menjalankan tugasku sebagai anaknya. Patuh sama orang tua, selalu mau dan nurut kepada orang tua. Itu terkhususnya untuk kita semua. Jadi itu dulu adik-adik cerita kita pada minggu ini. Jadi kakak mau berpesan untuk kita semua agar cerita, pesan, nasihat pada renungan kita kali ini kita bisa ingat. Kita bisa jalankan, kita bisa praktekkan agar terbuktilah memang kita ini benar-benar cinta Tuhan, benar-benar kita ini tunjukkan, oh aku anak Tuhan, seperti itu. Nah jadi untuk menutup renungan kita pada hari ini,
Mari kita lipat tangan kita, mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam tahta kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat, cinta kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami, atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Ya Bapa, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, kami telah mendengarkan nasihat-Mu untuk selalu dan berani untuk berkata jujur dalam diri kami, berkata jujur untuk semuanya Tuhan dalam pernyataan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang memang benar mencintai-Mu, memang benar patuh kepadamu, patuh kepada orang tua kami. Kiranya Tuhan selalu ada di dalam hati, di dalam memimpin kehidupan kami senantiasa Tuhan. Dan juga Engkaulah yang memberkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang dan kelimpahan rezeki. Demikian juga dengan saudara-saudara kami, demikian juga dengan orang-orang yang kami kasihi. Ampunkan dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami tidak sempurna, hanya Engkaulah yang dapat menyempurnakannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus memberkati dan juga mengarahkan doa kami mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kan sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Masih ingat kan tentang apa? Nah, dan itu jangan lupa untuk diperlakukan dalam kegiatan kita sehari-hari ya adik-adik. Oke Kak. Kita akan bernyanyi Mega-Mega HP Langit. Mega-mega HP langit, apa bunga-bunga pe, ninho madu manuk-manuk, nai batai puji be. Harangan pakondolong, sai marata-rata be. Dalung jolma pe marolong, nai batai puji be. Shalom adik-adik selamat minggu. Shalom. Saat ini kita akan memasuki ayat hafalan. Tolong dipersiapkan dulu Alkitabnya ya. Oke, ayat hafalan kita dari buku Amsal. Amsal 12 ayat 17. Abang bacakan dulu nanti kita baca sama-sama ya. Amsal 12 ayat 17. Siapa yang mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Mari kita bacakan sama-sama adik-adik. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih, shalom. Shalom. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan mengucapkan Hubereon doon, Hubani harajaon nenebata. Kita mengucapkan sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Hubereon doon, Hubani harajaon nenebata. Untuk mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi Setia-setialah.
setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Kita bernyanyi sekali lagi. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Jadi adik-adik untuk menutup ibadah kita sekarang, mari kita berdoa. Martonggo mahita mengondoskon galangan ta humbani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami paridop niuhur. Harohani segala pasu-pasu. Terima kasih mai sombahkon uhur nami hubamu halani. Hubamu do ijalohan nami pasu-pasu. Nagukan dear pakon na laingan. Bani panorang on isombahkon hanami do hubamu. Nagabi galangan nami. Diri nami pakon. Humbani hinadongan nami, nadop ineremuin. Pasu-pasu hama galangan nami on, si sombahkon hanami, gabi galangan na mapasing na membahin harajon mulambin, marhataridahan i dunia on. Ukap hama uhur nami marhite tonduimu, aselambin iidah, ibotoh anjaha, ihal malaskon uhur nami, bueni selayak-layakmu. Nadop ijalo hanami, pakon nasihol bereon nami, ope humben nami. Ajari hamma hanami lahu mangondos kon galangan nami, napatut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, o Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup. Sengboy dalan kon nami salakan atorsa, dop hama soman nami torang egeuja. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nebatata, ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nebata mahita, isondang kon Tuhan nebata mabohini hubatta, janah maidop mauhurni mangidahita. Idopakon Tuhan nebata mabohini hubatta, janah ipasorap madameni bani tondui tabe. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua, sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, shalom. Shalom. Memuji